صل على سيدنا محمد وأصل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Acara seterusipun kita minta Sakidatul Hasan sehal kak minta abdinan atore deka selerena semulya Kiai Haji Khairan Zaini sedari pondok pesantren Karangturi telah bersampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد حضرة الكرماء والفضلاء سيدنا para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Syafin Amul Jaki, jajaran pengurus wakil cabang MWCNU Karangpenang yang diketuai oleh Kiai Haji Fathul Jawad sebagai ketua Tamfidiyah MWCNU Karangpenang, juga saya ketuai sareng Kiai Haji Hasan Jamal sebagai Rakyat Suriah MWCNU Karangpenang, juga Syafin Amul Jaki seperti para kiai, para alim, para ulama sehadir pada makin kalintoh seperti Syafin Amul Jaki juga Abdina Ta'adini, juga segenap jajaran pengurus ranting NU Karangpenang Oncur yang diketuai oleh Kiai Ihya Ulumuddin sareng jajaran Depon, Syafin Amul Jaki, segenap jajaran aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Camat sareng jajaran Depon, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, juga Bapak Kepala Desa Karangpenang Oncur sareng jajaran Depon, Syafin Amul Jaki, serta para ibu-ibu nyai, segenap para banom-banom NU dari mulai muslimat, fatayat, ansor, bansel, ibnu, IPPNU, pagar pusa, seterusnya dari banom-banom NU sehadir kembali pada makin karintoh, seterusnya para tamu undangan, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Pertama-tama ngerai betul kau sareng panjenengan ngaturake banyak-banyak puji syukur syukur dan keajunan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari mangken kita dapat bertatap muka, bisa along-polong dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka ngohali bujuk sekarang Penang Oncur yang diselenggarakan oleh ranting NU Karangpenang Oncur. Alhamdulillah di malam hari mangken kegiatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh NU Karangpenang Oncur yaitu meriah dari tahun-tahun sebelumnya.
mulai tahun sebelumnya Kento diselenggarakan di Balai Desa Timur Jalan dengan konsep sederhana, tapi pada hari makin kelihatan sangat meriah, sangat kompak. Insya Allah itu merupakan tanda harapan bahwa NU di Keraton Ojo ke depan akan semakin kompak, semakin maju, semakin jaya dalam rangka untuk memberi barokah para muassis dan Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalamu kita guna sareng panjenengan termasuk orang-orang yang sing oleh syafaat dari kaki Nabi, karena malam are mangken dan mulia sareng panjenengan. Akompol tepat kali toh dan berangkat untuk amul jaki kelahirna bulan kelahirna kaki Nabi Muhammad. Debut setung ulama ada buaki Al-Habib Abdullah Balfaqih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih ada buaki berhadis. Sekali hadis itu banyak ulama ada buaki hadis saya tak sokeh. Tapi debut Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih hadis itu merupakan hadis sokeh. Kenapa? Bagaimana bunyinya? Debut kaji Nabi man a'adzam maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Debut kaji Nabi sapa-sapa orang siamul jaki ngaku-ngaki dekatan kelahiran, ngaku-ngaki dekat bulan kelahiran kaji Nabi Muhammad, maka debut kaji Nabi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, maka pagi hari kiamat engkau bukan beri syafaat dekat orang-orang siamul jaki dan kelahiran debut kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah badan acara yang malam ada makin kentoh kalau bermeriah juga sakapina pembantu siapa toh dalam rangka terlaksananya acara yang malam ada makin kentoh sebenarnya termasuk orang-orang yang mengaki dari kelahiran kaki Nabi Muhammad, maka insyaallah pagi hari kiamat bukan oleh syafaat dari kaki Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin ya mujibas salihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat Syaikh Ahmad Jaki bicara tentang Jamiah Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi bin Yahya pernah ada buaki sampai terguna saran panjenengan itu ngocak, oh tokoplah tahu sa-enu-enuan sepenting harus nawal jamaah, sepenting harus nawal jamaah, maka tak no NU tak pada debut Habib Lutfi saya ngate-ngate oleh semuanya agak dia. Sejarah mengatakan lambang negeri Hijaz atau di negara Arab Saudi itu yang berkuasa adalah Syarif Hussein, seorang syarif, seorang zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang pemangku akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi akhirnya apa? Syarif Hussein seorang aliran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu terterai-berai tebang kiblat apa? Karena di Mekah Madinah sobung jamiyah, sobung organisasi yang mewadahi sangat dari dengan sangat pindah pengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya para hadirin, para hadirat seperti kaula Amul Jaki, sebelum kita memilih ormas organisasi Islam, kita harus tahu sejarahnya. Nah, boleh kerana kampas kubu berjuang untuk Ahli Sunnah wal Jamaah, kampas kubu ajuan untuk negara Indonesia, kampas kubu berjuang melawan PKI, kampas kubu berjuang melawan penjajah, bereksis tetap bertahan sampai semakin tinggi pada kasubung pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena kita telah ada para wali, duanya para wali pasir asasi mencoba untuk menghancurkan, menfitnah, maka orang gila bukan antor. Ini kan ampun sebelum Qasim Asy'ari, sebelum para ulama-ulama NU mengisah karena kita merupakan terakat para ulama, terakat Syekh Khalil Bangkalan. Kita gampang untuk mengeluarkan fatwa, wasiat, hasil istikharah, kecuali istikharah bila kita ditempuh dengan jalur seogong gunyukon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tak kalian tahun 1942 lambat emang kali ke Syarif Hussein itu berkuasa. Kemudian
bedanya mana Ibnu Saud, seorang tokoh negara Arab Saudi, seorang pembesar kabilah kelompok di Arab Saudi, kento mencoba ingin merubah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yoga kalban aliran Wahabi. Kenapa? Karena Ibnu Saud kento atau dan kasih ulama namanya Abdul Wahab, si mencoba untuk mengharamkan tahlil, ngaramaki untuk adua iada kuburan, tausul, ngaramaki maulid Nabi, ngaramaki untuk hormat dekasana kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa? Akhirah Ibnu Saud kita berkuasa, Syarif Hussein kita akhir sobong, hilang, tidak berkuasa lagi, dijatuhkan oleh Ibnu Saud. Pas akhirah Mekah Madinah kita, ya Arab Saudi kita, akhirnya yang berkuasa bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi adalah paham ben aliran Wahabi. Pada kafir bagian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Arab Saudi kita, penjamaah, sehingga pada waktu itu tahun 1946 kento akhirnya kenapa? Akhirnya diadakan muktamar di negeri Hijaz, kota Saudi, dan para ulama-ulama di Nusantara termasuk Kiai Yasin Asy'ari, Wahab Hasbullah, Bisri Samsuri, kento arbet musyawarah di kota Surabaya untuk mengirimkan utusan ke Saudi Arabia yang dinamakan dengan Komite Hijaz. Nah, Sunnah adalah untuk memberikan masukan kepada Raja Ibnu Saud makna ajaran Ahlussunnah wal Jamaah pada kata pancor, makam Nabi teh pancor, makam sahabat teh pancor, berkorek-korek di Saudi ini tetap diperbolehkan untuk bermadhab. Lambat tahun teh, uslah kau sahabat tak ada madhab, tak wajib madhabnya. Tak wajib Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Lamun abad tak norok aman, tak norok 4 imam nikah, norok aserah. Bingung nanti kita bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara wudhunya. Kenapa? Karena abad nikah tak bisa beristinbat dengan hukum tinggi di Quran dan hadis pada tak bisa. Dilarang di Ibnu Saud nikah. Tapi berkat putusan dari ulama-ulama Nusantara pergi ke negeri Hijaz, maka akhirnya Ibnu Saud burung sema antora. Napanya mana astana kaki Nabi, burung sema antora astana para sahabat. Bahkan orang-orang Saudi diperbolehkan untuk norok dengan 4 madhab, salah satu dari 4 madhab pernikahan. Berkat lobby-lobby yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara. Ini ketika bakal berdirinya NU berangkat dari pengalaman yang negara Saudi, sehingga lima akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada pakai pancor karena ada jamiah. Maka para ulama Nusantara yang dipelopori oleh Kiai Hasbullah, Yasin Asy'ari, Bisri Samsuri, mator ke Syekh Al-Fadil lebat mantona untuk mendirikan sebuah jamiah semateri mewadahi untuk aksakapin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Matur ke Syekh Al-Fadil. Napa? Yuk ke Syekh Al-Fadil. Yuk kalau berayat Quran. Yuriduna ayutfi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Karena kenapa? Setelah negara Indonesia pada merdeka, para bapak, para ibu, tantangan para ulama si berindonesia tak cukup berhenti setelah penjajahan itu selesai. Tapi terus ketika Jepang pun keluar, Inggris pun keluar, PKI pun keluar, benar boleh tantangan yang diterima oleh para ulama Nusantara. Kenapa? Ada 2 kelompok yang berkuasa pada waktu itu. Si mencoba untuk menghilangkan kebiasaan ulama-ulama orang Islam si Indonesia. Ziarah kubur dilarang, molotov dilarang, nyium asal ulama dilarang. Tebel kita halama di sakapina. Ada 2 kelompok yang berkuasa. Pertama kelompok pembaharu, kelompok sedang dari Arab Saudi sehingga beraliran Wahabi. Ilarang kaki nikah tak usah oleh molotov, tak oleh membedahon, tak oleh amolot. Nomor 2 namanya kelompok abangan. Kenapa? Kelompok liberal. Apa? Jangan tokoh aduan, tak usah takbir, tak usah ruku.
Akhirnya para ulama tidak kompon, bagaimana pacaran dua kelompok ini tidak tersebar, malah bisa ancur berhilang. Sehingga solusinya, caranya adalah mendirikan sebuah jamiah. Maka Rasulullah Khalil dijawabkan ayat kita yuridun ayat nurullah biafwahihim. Banyak dari orang-orang yang mencoba untuk mainan cahayanya Allah, nurnya Allah. Biafwahihim kalau beli sana, kalau berjadil, ala rakyat tahlil, yasin, morotan. Tapi kenapa? Wa'yaqballah, Allah tak kasihkan illa ayutimma nuruhu walau karihal kafirun, kecuali Allah semakin menampakkan nur cahayanya untuk mengalahkan sekafir orang-orang yang kafir dan sesat. Dan nur yang maksud dari Syekhana Khalil nikah adalah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Disebut Nurullah dari Syekhana Khalil. Siapa Musa? Walilah Allah. Siapa yang meragukan kewalian Syekhana Khalil? Sekafir ulama sebenarnya siapa nikah? Mayoritas aguru ke Syekhana Khalil dari Boyo. Aguru ke Syekhana Khalil. Pondok-pondok besar itu rata-rata berguru kepada Syekhana Khalil berkalan. Bahkan kewaliannya sudah luar biasa. Beliau wali biasa, tapi wali luar biasa. Wali luar biasa. Ikan kok banyak wali ini wali murid. Akhirnya lagi. Berwali santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu merupakan isyarat dari Syekhana Khalil, Nurullah. Jadi Syekhana Khalil, jangan khawatir, Allah akan kasihkan. Nur Allah ini tutup, dipadamkan oleh orang-orang sesat dan orang kafir, indah ayutim manuruhu, kecuali Allah semakin menampakkan nurnya. Dan ketika jawab kalimat ayat, maka para ulama sepakat untuk mendirikan sebuah wadah, sebuah jamiah yang akhirnya bernama Jamiah Nahdlatul Nahdlatul Sunnah, untuk mempertahankan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan sehingga pemikiran berdasarkan panjenengan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk aja nikah, aswaja mereka. Nikah tujuan utama ilmu pendidikan. Nikah dalam hal akidah, agama, belum dalam hal perjuangan. Bagaimana ulama-ulama NU ini juga ikut andil dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, udah pernah cerita resolusi jihad sepak luar Syarif Hasyim Asy'ari. Mereka juga bercerita tentang bagaimana tentara Jepang ketika Bung Karno merdeka tahun 45 mengatakan Indonesia ini merdeka. Mereka banyak negara-negara sekitar ngaku Indonesia ini merdeka tahun 45. Sehingga tahun 46-47 mereka Jepang mencoba masuk kembali menjajah Indonesia lewat tentara Inggris dan sebagainya. Ketika caranya datang ke Surabaya, naruh kapal Tasik, tentara Inggris merapat. Alasnya kenapa? Alasnya cepot untuk memberikan keamanan. Padahal kalau sudah ingin menjajah kembali, mumpung di dunia mereka tidak diakui kemerdekaan Indonesia, mereka Jepang benar-benar Inggris mencoba untuk masuk boleh secara diam-diam. Tapi para ulama pesantren pada waktu itu di Surabaya ini keoning, tercual daripada penjajah kita. Akhirnya apa? Pasang lagi para ulama terutama Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa wajib untuk jihad melawan para penjajah. Sehingga kenapa keluar fatwa resolusi jihad pas banyak dari para pemuda-pemuda Surabaya, pemuda-pemuda pesantren yang ikut berjuang melawan penjajah. Nah, sampai masuk penjajah dengan alasan apapun, sampai masuk. Lawan, kita lawan. Bahkan Kiai Hasyim ada mulai sampai jadi bagi berwareng kerentah Inggris tak sampai segitu wajib umum dipakai. Perang para pemuda-pemuda Surabaya, juga pemuda-pemuda Ansor ikut andil di waktu itu. Bagaimana di Surabaya ini kan ada hotel Majapahit yang berkibar di atas hotel ini bendera Belanda. Ke orang Ansor atas mereka. Ikat bendera Belanda tidak karena bendera merah putih. Juga bagaimana yang berkuasa pada waktu itu tentara Inggris yang mana Jenderal Malnabi serasi mate santret di Tebuirin Jombang. Seorang pemuda Ansor saya juga meletakkan bom mobil Jenderal Malnabi tas tutup mobil itu. Kan Jenderal mereka itu
pas mundur ke tentara Inggris dan sebetulnya. Sedikit burung tidak bisa untuk menguasai kota Surabaya. Pas akhirnya Surabaya Jepang bisa merdeka, bebas dari para penjajah. Kita harus paham sejarah. Jangan sampai abah sukuni ikut cari yang jelas sangat keilmuannya, cari sejelas perjuangannya, sejelas para ulamanya, jelas para walinya. Silakanlah oning kultur budaya di Nusantara bagaimana? Ya NU. Yang dakwahnya sama dengan Wali Songo, NU. Wali Songo mereka ada Indonesia apa mereka? Dengan cara pelan-pelan, laonan. Makanya di dalam NU ini ada 3 cara dakwah. Pertama dakwah bil ahkam. Ada kalaban ilmu syariat. Si bisa paham lewat produk pesantren, diajarkan tentang kitab kuning, diajarkan tentang nahwu shorof, diajarkan tentang alfiyah, fathul qarib, bajuri, fathul mu'in, yanzur talibin, al-mahalli. Ini dakwah pertama. Yang kedua ad-dakwah. Ad-dakwah bid-dakwah. Yang pertama mereka cara dakwahnya adalah dengan cara dakwah biasa, agak pengajian, fiqhul hukum, fiqhul dakwah. Yang kedua fiqhul dakwah. Cara dakwahnya adalah lebat pengajian, lambat Wali Songo paling lebat napa? Lebat cara-cara jika senengnya di orang-orang Buddha, Hindu Buddha lambat nikah. Orang Buddha lambat, orang Indonesia nikah, pribumi lebur kawayang, masuk kawayang gila. Yoba tokoh-tokohnya pertama tokoh-tokoh Hindu, yoba tokoh-tokoh Islam. Begitupun contohnya agak petong areh. Ini kan lambat ada orang Hindu, Buddha, lambat di Indonesia nikah, sekitar masuk Islam, memberi mereka perhatian mereka, agak beri sesajen persembahan untuk uruh semati kita sampai petong areh. Yoba Wali Songo, yoba tahlil dan yoba sekali mempersembahan bila nikah contoh dosa kafir pertama ikan roh kalau berarti sebab dan pada Wali Songo yoba ikan tengah bersoda pas kerjanya ikan kabar al-baru siapa artikel ini caranya dengan cara pelan-pelan, dengan cara lawanan. Jadi dalam itu ada fiqhul ahkam, fiqhul dakwah, dan yang ketiga fiqhul siyasah. Ada di bicara jalur kebangsaan, keagamaan, dan juga politik. Karena apa? Karena sistem kenegaraan kita hanya pakai sistem politik. Sehingga kenapa? Harus ada yang masuk dalam itu. Masuk dari kalangan pesantren, usaha beda, menguasai di kancah perpolitikan, kancah parlemen. Makanya orang itu masuk di mana-mana. Di semua partai hampir ada. Karena apa? Kalau tidak dikuasai oleh orang-orang yang agama, saya tahu tentang agama, tak kubasai, tak kontrol di oleh pesantren, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang yang ada hasrat terhadap dunia, sehingga apa? Sehingga lupa terhadap hukum-hukum agama. Jadi dalam NU-nya masuk dalam semua lini sekapinahan. Jadi para hadirin, para hadirat seperti kaulah Amroji Akib, jelas sejarahnya, jelas perjuangannya. Makanya ngereng terguda sampai pancingan mentoyakona sebagai santri nasihatona kalau berkata ngereng ikut ajuan bersama NU dari Boyok NU, Sirogiri NU, juga sakapina para ulama-ulama dari mulai Syekhana Khalil sampai ke ujung Madura. Ini semuanya adalah ulama-ulama yang Nahdlatul Ulama CNU. Ada yang struktural, ada yang kultural. Berisi masuk ke organisasi, berisi buntan. Cokok ajuang lagi, dapat membela haul, tahlilan, maulodan, solawatan. Jadi menerbitkan buku seorang pancingan kentok ikut membesarkan dan ikut berkhidmah di jati yang penuh barokah ini, maka terguda seorang pancingan pagi hari kiamat bekal situng barisan, situng kelompok alon korong sarang para muasis yang biasa ulama, alon korong sarang Syekhona Khalil. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa paham ini? Jadi sejarahnya seperti itu. Sehingga kenapa?
sampai semakin kita negara Indonesia mereka tetap aman menjadi negara baldatun thayyibun rabbul ghafur. Apa? Karena memang seimbang. Itu mengajarkan kepada seluruh para penganutnya, kepada para jamaahnya, bagaimana caranya untuk tetap sesuai kalaban akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tawassul beri tengah, tidak terlalu condong ke kiri, tidak garis keras, bukan termasuk golongan Wahabi, kemudian juga tidak mengarah terlalu kiri, tidak liberal, tidak radikal, jadi beri tengah. Dan makanya saya mengundang para bapak, para ibu, saungguna Indonesia paling saya pancar belum biar paling Wahabi takdir ini belum. Tapi alhamdulillah kalau benborokan para alim ulama, kalau benborokan para masyayikh, para auliyaillah, atau juga kalau benbena NU, maka alhamdulillah Indonesia paling aman. Coba para orang di negara-negara Arab, yang paling Hasan Jamal dulu, bagaimana orang-orang Wahabi, ISIS dan kawan-kawannya itu masuk ke satu negara dengan cara mengadu domba. Pertama apa? Yang dilakukan cara pertama, bagaimana caranya rakyat ini kayak bucin ke pemerintah. Bucin cara negara. Ini cara pertama. Masuk lewat mana? Masuk lewat media sosial. Memfitnah, memprovokasi. Seakan-akan seluruh kebijakan pemerintah itu tidak berpihak kepada agama. Boleh berdinasti semakin. Coba sampai aliki ke negara Singapura, aliki ke negara Malaysia, bisa keberi acara tabligh akbar serajuk selapangan mereka. Kalau berkembang siapa ada berkembang Indonesia, sokong. Di Singapura membuat acara serajuk ini ke saus kita tak bisa usaha berdiri ruangan. Di Malaysia untuk memberi acara wajib kiaga nikah, usaha izin kepada timur. Mau Indonesia Madura cukup izin ke Pak Kapolsek, ke Pak Camat, mari kadang tak izin gitu lagi bahkan berkorona apa Trump ini gitu lagi bebas luar biasa Indonesia. Mau dibenci benar-benar di luar itu bebas. Hai Jumat ya keaman. Coba sampai ke Singapura untuk bisa didakwa pendai, penceramah, usaha berizin dari MUI Singapura, dari ulama Singapura, kini berdua Cina, kini tes, melarang Indonesia mereka, saya abai bisa di mobil, kini lagi, masyarakat mengisi, kalau bisa tidak aku kantor, Allahumma sholli ala Muhammad, beragama itu bebas, begitu, makanya. Napanya Wahabi ini termasuk ke negara Arab mencoba untuk membenturkan rakyat dengan pemerintah dengan embel-embel agama. Karena embel agama. Padahal apa guna kanjeng Nabi Muhammad? Afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang utamanya kan apa? Memberikan masukan, memberikan saran kepada pemerintah. Indah sultanin, caranya bagaimana? Ada bahasa indah, istilah dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak anarkis, dengan cara yang tidak kasar, penyampaian yang baik dan bagus. Nikah dengan kanjeng Nabi Muhammad, menasihati pemerintah kalau berbicara bagus, mungkin bisa ditempuh dengan jalur musyawarah, diskusi, dialog, monggo. Ini kasih pertama. Jangan langsung kok anarkis, jangan langsung kok sedikit-sedikit pada langsung. Napanya mana melibatkan orang banyak. Dengan ditempuh dengan cara bil hikmah wal mau'izah hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang bagus, yang baik. Para hadirin, para hadirat seperti kau tak menjadi negara-negara Timur Tengah ini ampun ancor. Suriah, Libya, Yaman, kemudian juga Irak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Indonesia paling aman. Meskipun parah pun kalau sekuni mencoba dibenturkan antara pemerintah dengan rakyatnya. Mereka mereka kritik, ya kritik,
kritis ketika bagi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, kritis, tapi dengan cara musyawarah, dengan cara dialog, dengan cara yang paling baik sehingga tidak menimbulkan mudarat yang lainnya. Sehingga para hadirin, para hadirat seperti kaula amal jakirin dan berdasarkan panjenengan areng syarat untuk maraja NU, areng syarat untuk ajuan kaki NU. Selama NU kuat, kita maka boleh Indonesia bakal aman. Amin Allahumma amin. Indonesia bakal aman. Negeri para wali mana kan? Sedekut para wali, bani wali biasa. Siapa nak Khalil? Negeri kutu orang TV, cek pesantren lah. Kaja masuk, kabul lah. Jadi wali pak, jadi wali. Jadi lambat ni kan baru situ orang masuk nyantar dekat siapa nak Khalil. Ya abdirah kalau jadi kabul dekat tak sekolah, tak ada ilmu apa dia saus keadilan. Bisa tuan berjam betul. Terus siapa nak Khalil? Tak bisa ya. Gue tak apalah termasuk dulu. Ini kan akan dia sebelumnya. Apal pakai apal. Apa ya itu? Apa siapa jadi saling betul? Lalu jika orang awam pun juga banyak betul. Mana ada semakin. Bahkan kan banyak pesantren, banyak lembaga, banyak madrasah. Melambak awam pun. Saya kira banyak orang awam lambak mereka. Banyak orang awam. Lambak saus budaya kereta kistu toko dia kan. Daerah Sukobernak, Kobar ini kan. Orang ini kan menyetor banyak sekitar hati kita awal. Itu hati tak awal banyak lambak. Awal dari semakin banyak madrasah, banyak lembaga pendidikan, banyak pesantren. Dan sering syekhon nama ni kan. Pak kuliah ceria nak kan masuk apa itu? Apa siapa bejong? Jual bejong tak tahu. Kemudian macam leha tak tahu. Apa siapa bejong? Bulan ni tak bacaan dia, sehingga saya baca di bulan. Apa? Bertahun sebelum orang situng karena sangat Allah Akbar. Indonesia orang tak apa seperti di bulan Allah Akbar tak apa. Baca. Dari situ ada si orang yang panikah terus akhir mah abot alati dengan siapa Khalil. Ketika pasien panikah, anak sandal panikah masuk ke masjid di sandal sering orang panikah. Jepel, berusaha ijtina, berusaha terima. Lalu situ ada Syekhona Khalil mangkata alaihi umroh ke Mekah Madinah. Syekhona Khalil jika biasa ngakui pacak, sandal Syekhona panika pacak. Ketika Syekhona Khalil jika makan umroh ben para santrena, pacak Syekhona nyecer jumangan, bengkalan. Kan enak di santren gila. Kita kawin Fatihah dia bu. Ada yang berpacaan Syekhona dia, ada nyecer dia, kalet Syekhona. Mipah di rumah, bi kata masuk gila, bi khodim gila, bi pelayan gila, pacaan Syekhona dia galak. Esa belum kamar, nekut tasbih, ada kebal pas mata bacaan gila kasar. Betul sekolah orang situ bersama Allah Akbar. Betul. Ini betul sekolah kawan. Betul sekolah orang situ bersama Allah Akbar. Betul. Cuma tidak pernah pas boleh pakai dekat tu, kemudian pakai dekat. Syekhona Khalil pertama solat ya dekat tu di depan Hajar Ismail. Langsung tempat gigi, gitu baik. Patan pancingan, cecer dia. Macam ni. Kiri depan bukannya. Kiri baru Syekhona ni. Harus Syekhona. Ya jom, diberi jom patan jom. Pas wis kembali tujuh perayaan Ka'bah baca boleh ikut tak baca boleh jom takut tasbih tujuh yang Ka'bah baca boleh tasbih betul sepuluh orang situ kan sangat Allah Akbar betul sepuluh betul di melak pas tembus kebengkalanmu tembus kebengkalan Ka'bah barokahnya Syekhona wali luar biasa santai dari wali santai luar biasa banyak cerita tentang kewalian beliau sebenarnya menunjukkan bahwa beliau bukan orang biasa. Jadi semakin saus memberi barokah para ulama seikhlas karena Allah memberikan barokah kepada Syekhona Khalil, maka itu bukan ancur benar.
mulai biru sih fitnah BKI bilang boleh boleh mak biru roh cuma semakin Yasin Asy'ari Yoh Aslugo fitnah BKI karena semak beroreng-oreng yang waktu itu nikah yang bersekutu kerjasama antara pemerintah dengan DKI nikah masuk ke Wahab nikah. Kenapa? Untuk dalam rangka ngecek keberadaan oleh pemerintah tak terbawa oleh DKI. Dikasih nanti bisa ngucap kiwah masuk jadi seandainya kaji pecah itu pakai dalam bukan atau SPKI. Benar Pak. Di sini ini benar. Pun tapi karena saking manjina doa para wali maka justru orang sakit nah ketika ancur Pak. Ancur. Ini kena tidak Allah man adalli waliyan fakat adaltuhu bil haram. Siapa-siapa orang yang mencoba untuk menyakiti tanpa kasih kepada Allah, tanpa wali kepada Allah, maka engkau ngisi beroleh tidak untuk apa dengan orang itu. Hati-hati. Man dikeramat itu mereka. Sampai ini banyak kenangan-kenangan orang-orang peserta-peserta seiring pelatihan NU dari 3 PNU. Acara 3 PNU pelatihan itu selama 3 hari 3 malam. Kemudian acara terakhir dengan bai'ah. Mereka berinya apa? Saya kata Yasin Asy'ari ragu Pak dengan mata telanjang. Saya beranum acara muslimat pelatihan muslimat kami di KPNU untuk muslimat. Ketika pembaiatan itu menyelesaikan rela kiwah masbubur ragu Pak. Ragu kiwah apa ini? Hadir di tengah-tengah mereka. Ini kan dengan mata telanjang nih. Juga sekarang turin acara di KPNU itu saya rela. Saya rela Pak Dewan Sampangkasan, Pak Hobol, katanya TV sampean. Dengan mata kepala tajam katanya rabu asis jadi Nahdlatul Ulama. Gimana sih? Keramat, barokah karena sering ini tak bisa, tidak bisa. Makanya hati-hati ketika kita nih terjaga sampai terpengaruh. Makin itu menguasai media sosial Indonesia. Ada Facebook, YouTube, coba saya masuk ke YouTube, ketik di sampean teramah agama. Saya keluar gula kasih benih ke masyarakat, Pak. Benih ke Malik Sanusi. Bukan, boleh mengerti. Yang menonton 10 juta, 50 juta. Saya mencoba melarang tahlilan. Saya mencoba untuk melarang maulid Nabi. Ini kisah muncul ke ada. Dikuasai oleh mereka karena mereka punya dana, maka target mereka adalah NU harus hancur di Indonesia. Kudu hancur, tak bisa. Makanya negara fitnah negara baik, mau NU tak hancur, tak hancur negara. Sehingga berapa? NU fitnah Pak. NU karena owning bahwa kekuatan utama negara Indonesia beri NU. Karena seluruh mayoritas penduduk Indonesia paling merupakan kaum Nahdien, orang-orang yang masuk DKN, NU, tahu sahaja muslimat, kita muslimat benar, karena luar biasa. Yang gitu lagi, muslimatmu luar biasa, tahu sahaja muslimat, bersersawas kan, jumlahnya se-Indonesia mereka 2 kali lipat TNI berpolisi. Lebih kalah banyak kibenyan basur itu TNI dan polisi. Jadi Madura itu harus jadi barometer NU. Syekhuna Khalil dari Bengkalan Madura. Tahu sudah Syekhuna Khalil apa dari Madura? Kita bila NU, tanggoro NU pasti ini ke NU. Saya tadi belum Syekhuna Khalil. Dengar maka ayo kita jadikan nambah nih kasih budak orang yang Madura berdua agama ini. Islam NU. Saking fanatik rambutnya, luar biasa. Dari kisah ini soleh, juga bagaimana dari kenapa namanya kehifni kisirat, betet semuanya perjuangan itu. Makanya, kita bangkitkan kembali kesemangatan dalam ber-NU karena NU paling jelas perjuangannya, jelas dari sanad keilmuannya, jelas para aulia ilahnya, jelas para ulamanya, dan jelas organisasinya, atau juga jelas perjuangannya. Ini siap untuk memaju NU? Siap untuk bersama NU? Siap. Dengar,
DKI siapa masuk? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para hadirin, para hadirat seperti kau dah berjaki nikah. Himun trofi kita tak masuk maju aku mereka. Nikah saya paling kuat. Ketika ahli sunnah paling kuat, maka insya Allah sakap ini akan aman dan tenang. Karena ahli sunnah wal jamaah nikah, ulama-ulama kilat berambut nikah. Dari mulai Imam Asy'ari, kemudian juga Imam Ghazali, kemudian juga Imam Junaid al-Baghdadi, Abu Mansur al-Maturidi, sakap bilang ulama-ulama sesaat ilmunya menikah nyambung de kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu sampai terpengaruh. Facebook, Afikna itu agak nikah, Afikna namanya mana? Patayan Afikna Ansor Basar agak nikah. Nikah merupakan cara-cara orang-orang muhabib untuk menjatuhkan negara Indonesia dengan cara menjatuhkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kenapa? Dulu sering ngucap berulama asbu akhi la yastahullah ala qalbi rajulin hatta balagha ma balagha walau kana balagha ma balagha. Itu ulama Allah takkan muka akan hidup manusia bentak menyambung akan manusia ke Allah muntak ke orang gila manusia gila panika kenapa sampai ketemu hatta yalqi Allah ma'ar rajul al-ma'rifah billah sampai orang gila tabaki beroleh laki semak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena abang akan berselempak dengan Allah nikah lebat perantara orang semak dengan Allah bencarah paling cepat untuk depak dengan Allah gila depak bagaimana caranya berkhidmat atinan abang tak sempat untuk nyapok surga Syekhana Khalil cukup akhir mereka jum'iyana apa tidak jum'iyana maka amba insyaAllah bakal membunga dekat Syekhana Khalil berbakat iyakwe sebagai santrinya Syekhana Khalil berkanan. Jadi para ahli ulama man qadam siapa-siapa orang yang sedang akhidmah ala dinan maka pagi hari kiamat beribun ada al-qur'an serta para anbiya itu tempat serta para nabi serta para anbiya. Amin Allahumma amin. InsyaAllah karena berkhidmahnya kita ala dinan abad diri dekat Jam'iyah nikah maka abad insyaAllah bukan boleh barokah Syekhana Khalil sehingga pagi hari kiamat bisa antar Syekhana Khalil berkanan. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Jangan pernah terpengaruh dengan apapun. Kita harus yakin mantap untuk tetap berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita harus yakin bahwa di Jam'iyah nikah akan datang banyak-banyak kecemburuan dan barokah dekat tenggula sarang pancingan barokah daripada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat siapin aku jaki kira itu saus pemotor dari benar malam moga disebut panikah dari musim manfaat sebarokah fitri wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya mujibas. Udah tanya boleh terus semangat siap untuk merajai NU siap untuk bersama NU siap untuk berjuang bersama NU Allahumma sholli ala Muhammad paling bersemangat Pak begitu perlu semangat lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat siapin amun jaki ngereng kita akhiri pemanggian ada makin kaintoh karena ada sarang tutup karena berdoa menaruh buka dan mulai sarang pancingan karena membawakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad itu jadi orang-orang sepaki ada sarang masuk surga Allah ada sarang kaki Nabi Muhammad Allahumma amin ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya Allah hajatan fi nafsi rabbani khalaqani ya Allah. Allahumma barik lana fi ilmina wa fi umrina wa fi dhurriyyatina wa fi jam'iyatina Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma afina
والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واحرق من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء. اللهم يا عالم السر منا لا تعطيه ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله وكلنا حيث كنا يا الله وكلنا حيث كنا يا الله. اللهم بارك لنا في علمنا وفي أرزاقنا وفي عمرنا وفي ذرياتنا وفي أهلنا وفي دنيانا وفي أخرانا يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Para hadirin, para hadirat sekalian mujiaki sekali toh mamatur dari badan kauda kurang berlebih yang mengkurang sebanyak Allahumma fi ila qawmi qarim. Assalamualaikum warahmatullahi